bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini dan pembelajaran kita satu hari ini, ada baiknya kita mulai dengan mengucap syukur agar kita dimampukan dan dikuatkan dalam melakukan aktivitas kita dan segala pembelajaran kita untuk satu hari ini. Nah, sebelumnya kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu Bapa masih menyertai kami, melindungi kami Tuhan, hingga kami dapat melakukan devosi di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, hanya dalam tangan-Mu kami serahkan hidup jiwa raga kami. Amin. Jadi pada pagi hari ini tema yang diangkat untuk devosi kita adalah tradisi di meja makan. Apakah tradisi di meja makan ini masih kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari atau di dalam keluarga kalian? Jadi beberapa jurnal yang telah ibu baca bahwa tradisi di meja makan ini semakin jarang dilakukan di dalam keluarga masing-masing. Nah, selain itu, ibu juga membaca bahwa tradisi di meja makan ini merupakan pola pendidikan keluarga yang mesti ditumbuh kembangkan dalam kehidupan keluarga. Berdasarkan definisi yang telah ibu bacakan, kita dapat ambil maknanya, yaitu di mana bahwa tradisi di meja makan ini masih sangat penting dan disarankan untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena apa? Karena tradisi di meja makan ini memberikan suatu makna, memberikan suatu nilai di dalam keluarga kita. Seperti apa? Kita akan semakin terbuka satu sama lain, terus mendengarkan cerita satu sama lain. Jadi kita akan merasakan suka dan duka di dalam keluarga kita. Selain itu, keharmonisan suatu keluarga itu akan semakin utuh. Sekarang ibu akan mengajak kita membuka dalam kitab Matius 18 ayat 15 sampai yang ke-20. Ibu akan bacakan ya. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Yang ayat ke-17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, berdasarkan ayat yang telah ibu bacakan tadi, kira-kira apa ya yang dapat kita pelajari? Jadi ada beberapa poin yang ibu dapatkan. Seperti yang pertama, berkomunitas tumbuh bersama. Kira-kira apa ya makna dari berkomunitas tumbuh bersama? Di ayat 20 tadi ibu ulangi lagi, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita tahu bersama bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Jadi kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan suatu komunitas agar kita dapat bertumbuh, berkembang di dalamnya. Nah, kemudian poin yang kedua yang dapat ibu renungkan atau dapat ibu dapatkan dari ayat ini, yaitu harus berterus terang. Maksudnya kayak gimana? Nah, judul dari perikop kitab yang telah kita bacakan itu adalah tentang menasihati sesama.
di dalam kita melakukan tradisi di meja makan, kita akan saling mendengar cerita satu sama lain, dan kita akan saling terbuka. Jadi kita memiliki relasi yang semakin intim dengan saudara-saudara kita atau keluarga-keluarga kita. Dengan begitu, kita tidak segan lagi untuk menegur dia ketika kita berada di meja makan. Jadi menegur dia bukan berarti menghakimi, tetapi dengan kita menegur dia, dia semakin berubah untuk lebih baik lagi. Selain itu, poin yang ketiga yang dapat Ibu dapatkan yaitu adalah kita akan memiliki interaksi intim dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Dengan kita mengasihi satu sama lain, kita juga akan mengasihi Tuhan di dalamnya. Nah, yang terakhir, poin yang Ibu dapatkan yaitu adalah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mungkin tadi Ibu juga sudah jelaskan ya, kalau kita harus mengandalkan Tuhan, karena Dia yang dapat memampukan kita dalam melakukan dan memilih yang mana yang terbaik bagi kita. Ingat teman-teman, anak-anak sekalian, bahwa rencana Tuhan itu tidak ada rencana yang gagal, melainkan rencana-rencana Tuhan adalah rencana-rencana yang baik. Jadi, jika kita ingin yang terbaik, maka kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Sekian devosi kita pada pagi hari ini. Ibu berharap kita semakin bertumbuh dengan firman-firman yang telah kita pelajari selama ini, dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu juga berharap kalian tetap jaga kesehatan dan tetap andalkan Tuhan di dalam segala aktivitas kalian. Nah, sebelum kita menutup devosi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu berkata-kata di dalam kami, dan kami dapat memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang lindungi kami apapun aktivitas yang akan kami lakukan. Tuhan yang sertai dan mampukan kami. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami serahkan hidup, jiwa, raga kami. Terima kasih Bapa. Amin.